welcome back to our channel Kelas Daun with Tiodi. Yay! Kenapa begini? Ini kita mau bahas horor dong. Ya, kita mau bahas horror again ya. Film yang sedang booming ya sehabis lebaran ya kemarin. Wow gitu ya. Malah sebelum lebaran ya. Sebelum 20 pas ya, takbir tanggal 19. Tanggal 19 ya. Ya enggak takbiran banget sih. Takbiran Muhammadiyah. Ya pokoknya itu. Ya pokoknya kan kalian juga kemarin lebaran pasti ada yang beda-beda juga kan. Ada yang duluan, ada yang ya itulah ya. Oke. Jadi malam ini malam Ya malam ini kita akan membahas mereview film yang berjudul 1000 ya atau 1000 hari. Itu gue baru tahu loh artinya 1000 hari dari setelah searching sih. Ya, Oke, first impression dulu nih. Gue dari apa ya enaknya ngomongnya ya? Mending rating dulu deh. Oke. Dari 1 sampai 10. Rating. Kayaknya gak usah gue tanya deh. Ya. Dia 90 gue. Dari 190. 90. Dia nonton 2 kali. Gue nonton 2 kali. Gue bakal kasih 85 maybe. I guess ya. Karena nggak ada kurangnya sih. Maksudnya gue nggak bilang itu lebih jelek karena gue di bawah ratingnya nggak juga. Maksudnya ini serem tapi gue lebih menikmati unsur apa ya, unsur maknanya gitu. Kayak itu kan erat kaitannya dengan Jawa, terus gue nggak tahu itu apa namanya, sekte tuh apa, santet kayak gitu. gitu. Bukan santet ya, pokoknya perdukunan santet, dunia gaib itu tertata di situ. Menurut gue itu good untuk ukuran film horor. Gue nggak tahu sih orang luar negeri ngerti apa enggak ya kalau mereka nonton, karena kan ada subtitlenya. Iya benar. Nah itu mungkin bakalan keluar atau bagaimana, I don't know gitu kan. Cuman kalau mungkin bukan orang Indo mungkin agak bingung kayaknya. Iya benar. Tapi untuk orang Indo relate banget sama kehidupan kita ya, yang kirim-kiriman santet atau sebagainya gitu ya. Sering terjadi di ya lingkungan kita juga pasti ada ya, teman kita atau saudara kita atau apa kita gitu ya. Terus kita sekarang nilai dari apa ya? Gue mau nilai dari ininya, latar waktunya. Oke. Waktunya menurut lu gimana gitu? Itu tahun 2003 kan dari ceritanya ya? 2003 ya. Menurut gue sih 2003 itu masih di kampung di kampung daerah kampung. Tahun segitu gue nggak tahu itu masih ada uang 500 perak yang itu. Iya bener. Itu maksud gue apa, di kampung emang tahun 2003 harga nasi masih segitu gitu. Karena kayaknya 2003 di Mari nggak gitu. Ya nggak sih? Ya 2003 di kita ya, kita kelas 3 SD. Masih sih 500 masih. Oh my god. Ya gue nggak pernah beli nasi di luaran gitu, jadi nggak pernah tahu harga nasi. Jadi gue kayak oh iya tahun segitu harga nasi segitu, apa karena di kampung gitu kan. Naik ojek ontel aja gue masih 2.000 di tahun itu, 1.500 atau 2.000. Really? Oh my god, gue nggak pernah naik ojek. Kan kalau gue kan jauh ya bunda gitu, kalau lu kan deket. Tapi untuk latar waktunya sih ya masih relatable ya. Mungkin ini gue aja kali yang merasa kayak itu kayak kemurahan dan untuk tahun segitu gue aja. Ya nggak pernah jajan di luar dulu gitu. Oke, dari latar tempatnya sekarang. Tempatnya bagus. Bisa Maksudnya di Jawa Timur ya? Ya gitu kan, misalnya Jawa Timur ya. Jawa Timur itu gimana? Bagus sih, maksudnya emang daerah perkampungan banget kan gitu. Maksudnya dia juga diumpetin di kayak pondok gitu kan. Pondok apa ya namanya ya? Gubuk atau pondok gitu kan. Rumah dia tuh kayak gak punya tetangga juga kan. Iya, jadi emang kayak khusus dibikin tuh khusus buat melindungi si Della gitu ya. Della. Terus ya airnya aja masih pakai sumur, timba sumur. Gue nonton itu saat mereka ke tempatnya si Della, terus saat siapa namanya itu pemeran utama si Sri pulang tuh, gue yang capek. Lelah sekali daerah situ ya. Gitu. Temen gue nonton film itu tuh nggak ada napasnya. Iya, maksudnya guanya ya selain dia mencekam juga gitu kan, tapi juga untuk kayak dia jalan kemana, I feel gue merasa kecapeannya.
kayak yang dia masuk hutan, gila tuh sampai ketiduran di mobil. Gue tau persis rasanya ketiduran di mobil kayak apa. Itu kayak lu pengen tidur tapi enggak gitu. Iya. Jadi capek banget. Udah gitu jalan lagi kayak ya lelah gitu. Gue ngeliat kan pas agak-agak menanjak gitu jalanannya kan gitu. Gue sih dari tempat sebenarnya tempatnya beautiful, cuman mungkin karena memang dia di setting harus ke sana kemari, jadinya effortly banget gitu geraknya, astaga capek sekali gitu loh. Tapi tempatnya overall beautiful. Itu di Jawa Timur. Gue nggak tahu ya, entah di Jawa Timur atau di Jawa yang lain kan bisa juga kan syutingnya. Oh, tapi dia menceritakannya di Jawa Timur. Jawa Timur cantik loh Jawa Timur. Terus sekarang dari ceritanya. Sebelumnya kan gue emang udah baca tweetnya duluan kan di Twitter. Terus juga pernah ada yang bahas di YouTube ya. Mungkin kalian bisa cari lah. Ada yang pernah bahas udah lama sebelum film ini ada. Ya emang kayak deg-degannya ada gitu. Terus gue juga ngebayangin kayak wah gila sih gitu ngejaga orang yang kena santet gitu loh. Itu yang plot twistnya ternyata mereka serang-serangan gitu kan. Itu kayak wah gila keren sih ini. Terus teman gue kan juga ternyata baca kan gitu tweetnya, terus kata dia ini kerennya kalau dibikin film gitu. Makanya pas ada pengumuman mau dibikin film di Twitter tuh langsung gue sama temen gue kayak wah kita harus nonton sih. Tapi itu kan juga kejedanya lumayan lama kan karena corona juga kalau nggak salah. Itu kejedanya lumayan. Kalau gue dari ceritanya it's so sangat vintage kalau menurut gue. Iya sih. Kenapa vintage? Kayak dia menceritakan yang akrab sampai kita kayak santet itu gitu loh. Terus sebenarnya kita santet akrab gimana sih? Maksudnya santet yang kita tahu gitu kan, itu ngirim niatan jahat ke orang lain untuk dibunuh segala macam. Itu diceritain kayak dari di struktur ini tuh opening kan katanya. Jadi film ini adalah opening untuk segmen-segmen berikutnya gitu. Akan ada sekitar 5 film lagi ke belakangnya, ke depannya. Karena itu benar-benar ini adalah open gate gitu, dan untuk open gate it's good gitu. Diceritain kayak awal diperkenalkan siapa tokoh utamanya, siapa yang nanti nyari masalah gitu kan. Terus dari jenis budaya yang menurut gua menariknya itu adalah dia ngambil nama-nama gua nyebutnya apa nih, makhluk halus gitu. Gue nyebutnya setan kayak bingung juga gitu. Makhluk halus yang memang ada maksudnya disebutkan di budaya Jawa. Iya, gitu. Jadi literally gue nggak ngerti apakah ini kisah nyata, nggak tahu juga. Ini based on tweet doang, nggak ada. Gue nggak tahu tweetnya apakah cerita beneran atau bagaimana. Dan dia nyeritain gitu dari si setan Sangarturi gue nggak tahu, mungkin spelling gue jelek banget di bahasa Jawa. Si Sangarturi itu yang masuk ke dalam tubuhnya si Della itu karena dia dikirimin santet gitu kan, terus kenanya ke si Della, soalnya keluarganya dibunuh, sisa si Mbah Karso. Ya Mbah Karso. Sisa si Mbah Karso seorang sama BTW itu yang main di kuntilanak. Iya. And I was like, okay. Emang dia cocok ya jadi dengan Jawa-Jawa yang Jawa dan horor gitu. Ini kenapa dengan tanah Jawa dan mistis itu kayaknya terlalu Dan udah gitu dia kaitkan lagi dengan santet Janur Ireng. Ya, itu ada. Maksud gue itu ada, emang ada gitu di budaya Jawanya, is ada gitu. Jadinya gue itu gitu loh. Walaupun gue untuk si Sangarturi itu gue nggak pernah tahu kalau itu kan itu apa, karena memang mungkin terlalu yang orang Jawa doang kayaknya yang tahu. Gue orang Jawa mungkin pernah dengar Sangarturi sebelumnya. Gue sih belum pernah dengar orang Jawa ya. Gue nggak tahu gitu. Kalau Janur Ireng gue pernah dengar, Rawat Nyowo gue pernah dengar gitu. Dan dia nyeritainnya itu juga menurut gue sih gampang untuk dicerna ikutin sih. Diikutin kayak ternyata dia ini, dan nggak terlalu plot twist gitu. Plot twistnya nggak terlalu, menurut gue nggak terlalu. Terus nggak ada yang kayak flashbacknya tuh nggak ada gitu. Jadi kayak ya udah ngalir aja. Ini gitu. Open gate, bener-bener open gate. Jadi bener-bener film pembukaan gitu loh. Jadi gue merasa dijelaskan nanti ada ini kaitannya ini gitu sih.
Gue suka banget di bagian actingnya Della. Sumpah emang actingnya dia keren. Gue behind the scene-nya kan. Pas Itu dia- rame banget di behind the scene. Dia bisa. Pas dia yang jadi setannya itu loh. Iya. Wah gila itu acting kesurupan wah. Itu dia tuh di ini agak ini gue ngeliat behind the scene-nya sekelebat doang sih, pas yang bagian dia nyerang itu siapa namanya tuh si Dini. Kenapa namanya Dini? Yang gigit. Bukan, yang digigit yang kuping apa ini? Si Erna Oh, kali. itu Erna kali Iya. yang di kamar. Erna apa Erni gitu ya pokoknya itu Erna. yang ternyata plot twist dia yang ini kan. Iya, Ya. si Erna yang dia mau gigit itu tuh di situ banyak orang dan dia bisa gitu. I mean, ya mungkin itu syuting. Cuma gue gak menyangka kan sebanyak orang itu di ruangan itu. Gue berpikir kayak cuman Padahal kelihatannya kan kayak sepi gitu loh Iya. di film kan. Karena gue gak merasa bakal ada banyak orang, itu banyak orang gitu. Dan ya gimana saya di muka diteriakin orang kayak Iya. gimana gitu. Untuk actingnya jelas ya, Semuanya keren. actingnya Dapet. jelas dong. Apalagi Mbak Karsonya sangat amat menghayati ya. Wah, gila. Apa wetonmu kliwon Jo gitu. Kayak gue kayak lagi ngomong sama nyonya zaman dulu di Jawa gitu. Gue juga kalau jadi sisri kayaknya gemeteran ya, gak denger Iya, wah gila, ngomong mantep kayak banget. gitu. Ya Mbak Karso ini sosok yang sangat apa ya, di keluarga itu kayak apa ya namanya, Sangat dikagumi ya, dihormati gitu. kepala keluarganya, tapi dia yang kayak disegani gitu. Iya, disegani. Sosok yang anggun gitu. Menurut gue anggun loh, she's anggun banget. Pas di jalan apa gitu tuh anggun, dia ngomong aja anggun. I love the female, tapi yang jadi supir juga Isuki. Oh, Rio Dewanto. Oh iya dong. Terus Gue ngajak, pas endingnya gue mau temen gini, ya dia ngajak temen. Kan duitnya ditaruh lagi kan. Dia yang nyaruh. Kocak sih. Ya, tapi nggak jadi kan? Ya nggak jadi, ini hilang kan. Tanda perjanjian. Tanda perjanjiannya. Iya. Dan untuk actingnya ya ada Mikha Tambayong. Ya, peran utamanya kan. Kayak gue mungkin itu emang harus begitu dia ya, mungkin karena dia juga kan di situ diceritain nggak sekolah kan, si Sri itu. Jadi mungkin dia agak kikuk, kayak gue gregetan juga ngeliat dia gitu, kayak lu lari gitu kan, lu ini gitu, lu masa itu aja nggak bisa gitu, kayak guanya ikut terbawa emosi dengan Iya, kayak keluguan dia. Bener-bener. Agak-agak emosi gue. Iya, dari kayak lu tuh gitu loh. Cuman memang mungkin karakternya begitu gitu. Karena kan gadis polos yang mungkin nggak pernah bergaul. Kalau di sekolah kan kita bergaul banyak orang, mungkin dia enggak gitu kan. Jadi nggak pernah tahu kayak gitu-gitu. Jadinya wajar kalau dia punya kepribadian yang begitu. Tapi apa bagus diperaninnya dengan bagus, karena gue sampai kesel gitu. Iya, kita keselnya dapat banget sih. Iya, lu tuh kan udah balik arah, kenapa sih gitu loh, gitu loh. Lagi yang pas adegan yang itu nggak ya, si Mikha Tambayong sama yang jadi si Erna tuh yang dia mau dibunuh. Wah itu gue sampai kayak anjing itu cepetan. Iya loh, ini cepetan gitu. Kenapa? Lalu pas didorong ininya ketusukan. Wah itu gue kayak aduh. Malah lebih lebih melegakan tuh pas Delanya udah lolos gitu. Maksudnya Dela pinter gitu. Delanya pinter, ayo mbak gitu kan, ayo mbak gitu ditarik. Dianya malah kayak ada waktu untuk bengong sebentar, untuk kaget gitu. Maybe memang begitu diharuskan, cuma kita greget aja. Ya, yang pas adegan yang dia ke alam sana, itu kan ada setannya kan, orang kayak udah lompat, cepetan lompat tuh susah banget gitu kan. Ini sampai dilatih dulu tuh setan sampai berantem, ya ujung-ujung berantem dulu kan. Astagfirullah. Kalau tadi lo langsung lompat kan enggak gitu loh. Maksudnya itu yang bikin gregetan sih di situ ya. Yes, tuh. Nah, Delanya pinter untuk kayak ayo mbak gitu loh, biar nggak ada drama lagi. Sini. Gitu. Emang udah aktingnya dapat banget dah. Iya, mungkin memang sebelumnya begitu gitu kan. Dan ya emang pemerannya kita harus akui ya. Keren semua sih. Apalagi yang jadi si Sabdo Kuncoro juga. Oh, yang kakek-kakek itu ya. Oh, yang itu juga yang di situ iya. Yang guru kayak kuncinya lah gitu ya. Itu juga keren banget. Nah, Sabdo Kuncoro tuh kayak yang ininya, yang ngirim. Yang ngirim katanya. Iya. Yang dia pas kepalanya dipegang. Iya, itu endingnya ya Allah. Tapi emang itu tergantung sih endingnya, karena emang kan open gate, jadi gue sempet nggak baca full sih, maksudnya kayak tahu kalau ternyata si Sangar Turi itu pasangan sama Bonorojo apa gitu, Bodorono itu
Jadi setan nih, apa makhluk halus ya, kayak setan kasar banget gue nyebut. Bukan Bondowoso kan? Bukan, jadi itu ternyata sepasang. Santet itu 2 setan dikirim, yang atu nyampe, mungkin yang atu gak nyampe tuh, pulang balik lagi. Nah itu di si Dela itu. Jadi yang mulai itu memang keluarganya si Mbah Karso. Karena kan kalau di treatnya itu cuma sampai mereka udah keluar juga kan, maksudnya yang situ doang gue baca ya udah gitu, nggak tahu kalau akan ada lanjutan atau apanya gitu kan. Soalnya ada bukunya juga, ada 6 ya. Oh, gue baru baca. Sampai Rawat Nyowo itu terakhir, itu adalah nama ininya, perjanjiannya. Jadi ini gue juga nggak tahu ya, gue searching kan itu pelibat perjanjian dengan setan, iblis gitu ya, yang melibatkan 7 keluarga besar di Jawa Timur. Gak tahu tuh gue. Ceritanya ya beneran ada rumah makannya masalahnya. Tapi gue nggak tahu, kebetulan. Mungkin kebetulan gitu kan. Terus apa namanya, mereka mengadakan kayak perjanjian gitu dengan setan, I don't know, atau mungkin untuk kesuksesan segala macam. Entah bagaimana tuh mereka nggak sanggup untuk memenuhinya. Suatu ketika akhirnya mereka semua pasang badan dan ya jadinya saling serang gitu loh. Kayak gue nggak mau nih lu serang keluarga itu deh, ntar gue kasih ini kamu ke setannya gitu. Makanya itu akhirnya si keluarga Karso nyerang keluarga si Sabdo Kuncoro. Sabdo Kuncoro habis semua keluarganya dia terakhir karena santet itu, dan santet yang satunya lagi tuh bisa balik lagi ke si Dela. Makanya si Dela bunuh semua keluarganya kecuali si Mbah Karso sama dia. Karena Mbah Karso dilindungi kan. Karena Mbah Karso dilindungi. Nah yang bikin perjanjian itu waktu itu yang dari keluarganya Atmojo itu si Mbah Karso. Yang Rawat Nyowo itu, gue nggak ngerti itu. Mungkin nanti dijelasin kali ya apanya siapa Rawat Nyowo itu apa gitu kan. Kita nggak tahu sih. Iya. Gue nggak tahu Rawat Nyowo itu apa. Nyowo itu mungkin nyawa. Rawat itu mungkin rawat atau apa nggak tahu. Rawat tuh tahu gue tuh menggerogoti kayak. Menggerogoti nyawa. Dari judulnya aja udah serem gitu. Kenapa dibikin perjanjian gitu? Gue jawab rawat. Gue nggak paham sih sistem orang pesugihan. Karena kita nggak pakai. Kita susuk aja, enggak, astagfirullahaladzim. Susuk yang ditusuk. Kita susuk sapi. Yang diminum itu susuk sapi. Iya. Sering. Oke, dan gue mau pengen tahu sih dari lo keseluruhan film ini how. Gue bukan yang mau bandingin sama yang KKN kemarin kan, maksudnya ini masih satu ini kan produk ya. Dua-duanya juga gue baca tweetnya di Twitter gitu loh. Cuma entah kenapa ya kalau yang KKN gue lebih menikmati di treatnya deh daripada di filmnya. Ya. Kalau yang Sewo Dino ini gue menikmati dua-duanya. Bahkan gue nonton makanya 2 kali kan. Iya dia nonton 2 kali. Tapi gue pernah ada satu ketika tuh kaget loh. Kayak gue tuh jarang banget kaget untuk film horor yang betul. Dar gitu. Dan itu gue kaget tubuh. Iya baru kali itu gue nonton Sewo Dino. Makanya sampai temen gue bilang, sumpah ini film gak ada napasnya. Itu gue mengakui sih. Gue kayak baru kayak gitu dikit lari lagi adegan apa lagi gitu kan, terus tiba-tiba yang pas mau dimandiin katanya dianya nggak tahu kemana gitu kan, kalau baru napas gitu. Gue ngelihat suruh mandiin mayat di ruangan aja, gue udah napas gue berat gitu, kayak aduh gitu, kenapa sih nggak disebur aja gitu. Sebur makanya itu kan yang pas si itunya lagi yang gigit mat gitu, itu kan disiram langsung itu kan nggak disiram aja gitu kan. Kan gue jadi yang merasa kayak nonton film thriller juga nggak sih gitu. Ini kan horor, maksudnya horor yang nggak bunuh-bunuhan kayak di thriller yang sadis. Setannya pun menurut gue nggak ada gitu kan. Iya. Kayak cuma yang si setengah badan itu doang. Iya itu doang. Maksudnya nggak, ya ini lebih ke horor sih dibanding thriller. Iya maksudnya pocong ada nggak sih? Nggak ada kan? Nggak ada, itu doang. Ya pocong kuntilanak nggak ada, cuma setan yang itu doang terbang. Sanggar Turi itu dan emang dikisahkan di Sanggar Turi itu setengahnya nggak ada. Jadi cuman kayak setengah badan dong, bukan kayak kalau layak kan dia keluar gitu. Iya, kalau ini masih ada badannya. Macam-macam ya hantu itu ya. Ya Allah, Indonesia kreatif sekali. Bukan hanya manusianya kreatif, hantunya juga. Tapi hantunya itu nggak bikin gue takut. I mean penampakan wujud hantunya itu ya, yang setengah badan itu. Justru gue lebih takut sama si Dela. Iya yang sih. Pas dia kumat dan kayak lu ingat gak sih gitu, kayak dia serem banget gitu. Yang pas awal-awal juga kan, yang awal
yang apa sih, yang pas openingnya lah, opening pas filmnya kan yang Iya, yang pas itu itu gila langsung banget. dimatiin itu loh, si Jum sama siapa lah itu. Ya, itu, namanya Jum. Ini suruh mandiin mayat, apa ritual basuh mayat deh. Ya basuh Ya itulah. mayat. Dari kaki dulu, astaga. Gue Ada tuh kayak cara udah stres duluan, dibayar 10 juta pun Nggak akan mau. gue gak mau kalau gak dijebak perjanjian dulu lah. Dijebak dulu. Kayak wah, ini emang gak napasnya tuh karena kan keadaan rumahnya juga gak ada listrik. Iya. Wah gitu, kayak wah udah sempurna banget sih. Itu membuat kita yang kayak kalau kamar mandi aja harus kalian lampu semua tuh kayak, Iya bener-bener. Nih kita ruang terang gitu ya, nggak boleh gelap. tapi gue nunggu sih kalau memang nanti akan ada kelanjutannya. Yes, gua akan menanti. Kita pasti nonton sih karena itu juga penasaran kan siapa itu Erna, maksudnya bagaimana Erna bisa begitu gitu Iya. kan. Terus si Sabdo Kuncoro itu gue juga pengen, ya gue nggak baca tweetnya sih, jadi gue pengen menikmati filmnya aja sih sebenarnya. Terus yang supirnya juga kan si Rio Dewantonya kenapa bisa tahu? Ya, maksudnya kenapa dia jadi keluarga Atmojo Atmojo padahal kan kan Sabdo Kuncoro, apakah dia mata-matanya nggak ngerti? kan dia bilang kan dia karena menerima duit kan alasannya. Alasannya ke situ. Mungkin ada alasan lain kita nggak tahu. Jadi itu review dari kami untuk Sewujuno. Oke, nilai dari gue 90 ya, karena memang gue sangat menikmati dan apa ya, relate lah gitu di kehidupan kita. Anda akrab dengan santet. Iya, saya akrab dengan santet. Santet ada teman saya. Agak repot deh. Ini repot sekali deh, teman saya santet. Tapi itu nggak dikasih lihat ritual santetnya ya? Belum. Enggak, belum. Gue rasa nanti. Maybe nanti ya. Mudah-mudahan sih. Gue akan Bukan untuk tutorial ya. Itu menjelaskan. Ya kalau ada buat mencari jodoh. Bukan santet. Itu pelet beda lagi. Oh, pelet. Gue tahu. Ya. Oke. Itu dari kita. Ya. Sekian dari kita. Intinya film itu layak untuk ditonton untuk pencinta horor dan yang mengerti Jawa. Kalau kalian nggak terlalu suka sama yang berjawa-jawa ya udah. Karena ini bahasanya pun banyak kan Jawa, jadi ya bener-bener relate ke Jawa. Oke, itu dari kita. Thank you udah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. bye bye. Bye bye.